Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Hendriko, S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang IPTEK, Hakikat Ilmu Pengetahuan Pembagian Ilmu Menurut Islam. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab, masdar dari alima, yalamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Ilmu sendiri secara istilah diartikan sebagai sebuah atau sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Ilmu didapatkan dari proses pembelajaran, termasuk dari membaca, memahami, atau menulis. Kedudukan ilmu menurut Islam. Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Pembagian ilmu menurut ulama Islam. Definisi dan klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Syekh Waliullah adalah sebagai berikut. 1. Al-Manqulat adalah semua ilmu-ilmu agama yang disimpulkan dari atau mengacu kepada tafsir, usul al-tafsir, hadis, dan al-hadis. 2. Al-Ma'qulat adalah semua ilmu di mana akal pikiran memegang peranan penting. 3. Al-Ma'sufat adalah ilmu yang diterima langsung dari sumber ilahi tanpa keterlibatan indera maupun pikiran spekulatif. Sementara itu, Al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok, yaitu 1. Ilmu fardu ain, 2. Ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain, ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berartilah dia sudah mengetahui ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ialah ilmu agama dengan segala cabangnya, seperti yang tercangkup dalam rukun Islam. Sementara itu yang termasuk dalam ilmu atau yang menuntunnya. Ilmu fardu kifayah ialah tiap-tiap ilmu yang tidak dapat disampingkan dalam menegakkan urusan duniawi. Fardu kifayah antara lain ilmu kedokteran, ilmu berhitung untuk jual beli, ilmu pertanian, ilmu politik, bahkan ilmu menjahit, yang pada dasarnya ilmu-ilmu yang dapat membantu dan penting bagi usaha untuk menegakkan urusan dunia. Semua ilmu berasal dari Allah, namun juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Qauliyah, Al-Quran dan hadis. Bentuknya berupa wahyu yang disampaikan secara berstruktur karena tidak langsung disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh manusia, tetapi melalui perantara malaikat kepada Rasul-Nya, untuk kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kauniyah, alam semesta dan manusia. Bentuknya berupa ilham yang disampaikan kepada manusia secara mandiri, dengan syarat ia mau mengadakan pengamatan dan penelaran kepada ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di alam sehingga ia dapat menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah. Adapun macam-macam ilmu yang lahir. 1. Filsafat. Contohnya mempelajari suatu kebenaran secara mendalam, mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. 2. Eksak kata. Contohnya mempelajari tentang alam, keadaan, hewan, langit, dan lain-lain. 3. Sosial. Contohnya mempelajari tentang manusia, hukum, ekonomi, politik, dan lain-lain. 4. Humaniora. Contohnya mempelajari sastra-sastra dan nilai kemanusiaan. Kesimpulan. Ilmu sangat penting bagi kehidupan yang menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan memperoleh kedudukan yang tinggi.
Keimanan yang dimiliki seseorang akan menjadi pendorong untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang dimiliki seseorang akan membuat dia sadar betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, sehingga akan tumbuhnya rasa kepada Allah bila melakukan hal-hal yang dilarangnya. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.